Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat berada di tempat ini untuk mempresentasikan proposal rencana penelitian skripsi saya. Sebelumnya, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dosen mata kuliah seminar Pak Naluri Dana MPD atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat memaparkan presentasi proposal rencana penelitian tugas akhir yang saya akan lakukan. Nama saya Milda Puspitasari dengan NIM 21087270 akan menyampaikan pemaparan rencana penelitian tugas akhir yang saya lakukan dengan berjudul Analisis Self Control pada Atlet Pencaksilat PS1 Tunggul Hitam Kota Padang. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Latar belakang masalah. Pencak silat merupakan salah satu olahraga bela diri yang banyak digemari oleh banyak kalangan sebagai olahraga body contact. Pencak silat kategori tanding memungkinkan atlet untuk bersinggungan secara langsung sehingga akan mudah memancing munculnya perasaan emosi. Gejolak emosi seperti rasa takut, cemas, marah, kekhawatiran, dan kebingungan hampir selalu dirasakan oleh kebanyakan atlet. Pada atlet yang sudah berpengalaman di tingkat internasional, perasaan cemas sebelum bertanding masih sering dirasakan. Gejolak emosi atlet yang muncul dengan kadar yang tinggi sangat mengganggu untuk merugikan penampilan atlet yang menyampai prestasi terbaik. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilihat dari latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada teknik yang bagus, yang kedua ada taktik, yang ketiga ada kondisi fisik, yang keempat ada mental, yang kelima ada pelatih berkualitas, yang keenam jam terbang atau pertandingan yang rutin. Baik, selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah berdasarkan latar belakang masalah dan diidentifikasi masalah. Maka begitu banyak faktor yang mempengaruhi prestasi atlet pencaksilat. Mengingat hal tersebut, maka penelitian ini dibatasi pada analisis self control pada atlet pencaksilat Tunggul Hitam Kota Padang. Perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan bagaimana self control pada atlet pencaksilat PS1 Tunggul Hitam Kota Padang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagi atlet untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan SPD di Departemen Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Yang kedua, bagi pelatih PS1 Tunggul Hitam sebagai referensi untuk atlet. Yang ketiga, sebagai referensi di perpustakaan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Yang keempat, sebagai referensi di perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang. Selanjutnya ada bab 2, kajian teori. Kajian teori yang pertama ada self-control. Dengan pengertian self-control merupakan suatu kecakapan individu dalam membaca situasi dari serangan lawan dan lingkungannya. Wahyuni 2020. Selain itu, juga kemampuan untuk mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi kemampuan untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain, selalu konform dengan orang lain, dan menutupi perasaannya. Self-control adalah variabel psikologis yang mencangkup kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan, dan kemampuan individu untuk melalui tindakan yang berdasarkan keyakini Afriansa dan Saputra 2021.
Selanjutnya ada ciri-ciri self-control. Menurut Thomson 2012, ciri-ciri self-control antara lain yang pertama, kemampuan untuk mengontrol perilaku atau tindak laku impulsif yang ditandai dengan kemampuan menghadapi stimulus yang tidak diinginkan dengan cara mencegah menjauhi stimulus. Yang kedua, kemampuan menunda kepuasan dengan segera untuk keberhasilan mengatur perilaku dalam mencapai sesuatu yang lebih berharga atau tidak dalam masyarakat. Yang ketiga, kemampuan mengantisipasi peristiwa, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan secara relatif objektif. Hal ini didukung dengan adanya informasi yang dimiliki individu. Selanjutnya ada aspek-aspek self-control. Terdapat 3 aspek self-control, yaitu kontrol perilaku, before control, kontrol kognitif, control, dan kontrol keputusan atau decisional control. Yang pertama, kontrol perilaku. Behavior control merupakan tersedianya suatu respon yang dapat secara langsung mempengaruhi untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Yang kedua ada kontrol kognitif atau disebut kognitif kontrol, merupakan kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan. Yang ketiga ada mengontrol keputusan, yang disebut dengan decisional control, merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi self-control. Buffon 2012-32 mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal yang ikut berperan sebagai self-control pada usia. Semakin bertambah usia, maka semakin baik kemampuan mengontrol dirinya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga terutama orang tua menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang. Selanjutnya ada pencaksilat. Pengertiannya, pencaksilat merupakan sistem bela diri yang diwariskan oleh nenek moyang sebagai budaya bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan, dibina, dan dikembangkan. Yang selanjutnya ada teknik dalam pencaksilat. Teknik dalam pencaksilat ada teknik sikap pasang, teknik dasar sikap, bisa dilihat ada beberapa foto. Yang kedua ada kuda-kuda pencaksilat. Yang ketiga teknik pukulan lurus. Yang keempat teknik tendangan dalam pencaksilat. Ini contoh beberapa foto dalam teknik pencaksilat. Selanjutnya B. Penelitian yang relevan. Penelitian Roshida Aninur. Hubungan regulasi emosi dengan self-control pada atlet pencaksilat di pimpinan anak cabang kedamaian DIS Universitas Muhammadiyah Gresik 2020. Dengan hasil penelitian secara mental, atlet yang tidak memiliki kestabilan emosi akan sangat mudah terpancing emosinya oleh gerakan-gerakan atau serangan yang dilakukan oleh lawannya. Selanjutnya, emosi yang stabil pada atlet bela diri akan membawa atlet pada kontrol diri yang baik. C. Kerangka konseptual. Self-control merupakan suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah konsekuensi positif. Setiap individu memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi kemampuan untuk mengendalikan perilaku. Kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain,
selalu konform dengan orang lain, dan tidak menutupi perasaan. Selanjutnya, bab 3 dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian ini penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang tidak pada saat sekarang, di mana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagai adanya dari 2012. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Berlian 2018. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di tempat latihan perguruan pencaksilat PSHT Kota Padang. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2024 setelah seminar proposal selesai dan persetujuan penelitian yang didapat. C. Populasi dan sampel. Populasi. Menurut Eri Barlian, 2018, populasi merupakan totalitas semua nilai-nilai yang ada pada karakteristik tertentu dari sejumlah objek yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Yang kedua, sampel penelitian. Berdasarkan populasi di atas, maka pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentu sampel berdasarkan pertimbangan tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Karena itu, pengambilan sampel secara purposive tidak memperhatikan prinsip keterwakilan dari populasi. Eri Berlian 2018. D. Definisi operasional. Self-control adalah suatu aktivitas pengendalian tingkah laku. Pengendalian tingkah laku mengandung makna yaitu melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan suatu untuk bertindak. Semakin tinggi self-control, semakin intens pengendalian terhadap tingkah laku. E. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Agar pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen penelitian lebih sistematis dan dapat mengenai sasaran yang akan dituju, maka sebagai langkah awal terlebih dahulu disusun kisi-kisi instrumen. Yang kedua ada dokumentasi. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis dalam pelaksanaan metode dokumentasi. Penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, majalah, catatan harian, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara atau interview yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. F. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan angket skala pengendalian diri atau self-control. Skala Likert adalah skala atau pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai sebuah peristiwa dan fenomena sosial yang berdasarkan dengan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah kegiatan dalam mengelola data yang sudah dikumpulkan dari responden. Instrumen yang dapat digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat, yaitu dengan menggunakan skala Likert. Bisa dilihat ini ada kategori penilaian, kategori sangat setuju, kategori setuju, kategori kurang setuju, kategori tidak setuju, dan kategori sangat tidak setuju. Bisa dilihat ada di sampingnya rumus
X lebih besar dari MI plus 1, SDI. Ini rumus untuk kategori penilaian. Bersumber dari Solika 2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif untuk memudahkan dalam melakukan analisis data yang telah diperoleh dari responden. Data tersebut ditabulasikan sesuai dengan jawaban responden pada angket ke dalam tabel, kemudian dianalisis. Analisis dilakukan dengan menggunakan rumus presentase dan kategori skor seperti tabel di atas. Perhitungan presentase dilakukan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Kontur 2005 sebagai berikut. Yang pertama ada P sama dengan Fn kali 100%, keterangannya dengan P presentase skor, F frekuensi jawaban, dan N jawaban total frekuensi. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.